Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah memahami bahwasanya komponen yang sudah kita kaji adalah, komponen yang sudah kita pelajari adalah salah satu di antara karakter seorang mukmin ketika mereka menjadi hebat adalah membangun support system. Bagaimana dia senantiasa menjadi qurrata ayun, mendapatkan istri, mendapatkan suami yang betul-betul saling memberikan ketenangan, saling menenangkan pada ketenangan hati ketika mereka saling bersaudara. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak akan pernah kita menonjol pada kehidupan kita sampai kita memiliki seorang istri yang betul-betul menjadi qurrata ayun dan kita memiliki pasangan hidup yang menjadi support system kita menjadi qurrata ayun. Barulah kita akan menjadi waja'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Di balik hebatnya seorang laki-laki, ada seorang wanita yang terus menjadi support system untuknya. Di balik keistimewaan seorang wanita, ada seorang laki-laki yang terbaik ketika menjadi support system bagi wanita itu. Itu memberikan kepada kita tentang betapa kehebatan kita dalam karakter terbantu dengan sebuah support system yang bernama istri. Kemudian kita juga sudah mempelajari pula pada beberapa pertemuan yang terakhir, yaitu adalah bagaimana karakter hebat kita, yaitu adalah ketika kita mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Investasi yang terbaik pada kehidupan kita, yaitu adalah 3 setidaknya. Investasi ilmu, investasi kita baik sama orang, dan investasi kita berbuat baik kepada orang tua kita. Terkadang kita sering menjumpai ada orang yang lebih pintar daripada fulan, ada orang yang lebih terkenal daripada orang yang lebih pintar daripada fulan, orang yang lebih pandai daripada fulan. Tapi kenapa orang itu justru lebih istimewa, walaupun tidak paling pintar, walaupun tidak paling cerdas di antara yang lainnya? Biasanya salah satu kunci rahasianya adalah karena orang ini adalah orang yang baik kepada orang tuanya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita pada surat Maryam ayat yang ke-32. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Karena aku baik kepada ibuku, maka Allah tidak menjadikan aku kasar dan tidak pula menjadikan aku celaka. Dan ini cukup menjadi pegangan untuk kita. Siapapun yang ingin mendapatkan garansi dan jaminan tidak celaka dan mendapatkan jaminan dan garansi dia tidaklah celaka dan tidak pula kasar adalah bagaimana dia berbuat yang terbaik, mengistimewakan orang tuanya. Siapapun yang mengistimewakan orang tuanya, maka mereka pasti mendapatkan kualitas yang terbaik dan karakternya akan lembut dan dijamin nasibnya tidak akan pernah celaka. Makanya ibu-ibu, para istri, jadikanlah suami kita untuk selalu ingat kebaikan yang harus dia perhatikan kepada ibu dan bapaknya. Jadilah istri yang mengingatkan tentang kualitas suaminya dengan berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan menghalangi suami kita untuk berbuat yang terbaik untuk orang tuanya. Jadilah kita seorang wanita, kalaupun kita akan menikah, kita menikah dengan seorang laki-laki yang baik kepada ibu dan bapaknya. Dan kalaupun kita menikah, carilah seorang istri yang paling lembut kepada orang tuanya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kualitas karakter kita akan positif. Kalau kita senantiasa menempatkan prioritas pada orang tua kita. Ini kita sudah pelajari. Sekarang kita akan melanjutkan. Salah satu di antara pembentukan karakter hebat pada kehidupan seorang muslim itu adalah kalau dia memiliki sifat dari penggambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kepribadian seorang mukmin itu dengan banyak penggambaran. Dan ini penting untuk kita kaji supaya menjadi sebuah narasi untuk kita. Berarti salah satu di antara pembentukan karakter itu kita harus ngerti perumpamaan yang disampaikan Nabi ketika Nabi membuat perumpamaan bagi orang yang beriman. Maka pada kesempatan ini dan beberapa pekan ke depan kita akan membahas apa yang harusnya menjadi role model untuk kita jadikan sebagai contoh dari perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah, karena narasi itu penting supaya kita bisa membentuk karakter kita sesuai dengan perumpamaan yang dikatakan oleh Rasulullah ketika perumpamaan itu menjadi sebuah mapping serta menjadi sebuah kurikulum di dalam kita menempa diri kita dengan sifat-sifat yang diperumpamakan dan dibuat perumpamaan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Sekarang
mari kita mengetahui Rasulullah sebagai guru bagi kita, the best teacher, sebagai guru terbaik untuk kehidupan orang yang beriman. Rasulullah itu ternyata ketika membentuk karakternya orang yang beriman, Rasulullah itu membuat perumpamaan-perumpamaan. Tidaklah Rasulullah membuat perumpamaan, kecuali perumpamaan itu untuk mengingatkan kita. Karena terkadang perumpamaan itu bisa memberikan kekuatan untuk kita. Makanya kita mendapati banyak sekali orang solih yang ada pada kehidupan agama kita. Orang-orang solih itu sering membuat perumpamaan. Karena perumpamaan itu mendekatkan kita kepada sesuatu yang mudah difahami dan melahirkan kekuatan berpikir kita kalau kita bisa memahami sesuatu yang terjadi. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan orang yang mencela kita itu sebagaimana kayu gaharu yang dibakar. Orang mukmin itu kalau semakin dicela itu harusnya kayak kayu gaharu. Semakin dibakar, semakin wangi. Orang kalau beriman, kalau dia dibuli, justru semakin menonjol. Perumpamaan orang mukmin yang dikatakan Imam Syafi'i sebagaimana kayu gaharu, kayu yang apabila dibakar mengeluarkan bau yang wangi. Biasanya kalau kita orang Arab itu sering sekali memakai kayu gaharu untuk mengharumkan rumah mereka. Itu kan akhirnya memberikan kekuatan. Oh, Masya Allah ya, berarti kalau ada orang yang sedang mencelamu, pikirkan saja kayu gaharu. Semakin kamu dibakar, semakin kamu harusnya harum. Lah karena positioning perumpamaan itu ternyata bisa memberikan kekuatan ekstra untuk kita, maka Rasulullah SAW tidak melewatkan. Di dalam pembentukan karakter umatnya, Nabi juga menggunakan perumpamaan kepada kita dengan banyak sekali perumpamaan, dan perumpamaan itu harusnya kita pahami, harusnya kita pelajari, harusnya kita aktifasi seluruh perangkat kita untuk memahami perumpamaan itu, supaya perumpamaan itu bisa membuat kuat diri kita pada kehidupan dan mengasah karakter kita. Oke, sekarang mari kita pelajari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah yang membentuk karakter kehebatan kita sebagai seorang manusia dan hamba yang beriman. Salah satunya adalah hadis ini. Ambilkan hadisnya. Mari kita lihat hadis ini. Ini merupakan karakter yang kita dapatkan. Rasulullah SAW menyampaikan, masalul mu'min masalah sabilatid dahab in nafakhat alaiha akmarrat wa in wazanat lam tangkus. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu hal yang indah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah perumpamaan orang beriman itu sebagaimana lempengan besi, sebagaimana lempengan emas, yang apabila ditiupkan api kepadanya, ihmarot, ya, dia menjadi merah, ya. Kemudian wa in wazanat lam tangkus, kalaupun ditimbang maka dialah tidak berkurang, ya. Insyaallah, ya. Ini merupakan sebuah perumpamaan indah. Jangan diambil dulu hadisnya, enak. Ini merupakan perumpamaan yang harus kita asupkan ke pikiran kita. Bahwasanya ketika kehidupan kita, siapapun kita pada latar belakang yang kita miliki, maka salah satu yang harus kita hidupkan pada pemikiran kita supaya kita termotivasi untuk memiliki kehebatan kita pada kehidupan itu adalah orang mukmin itu ya karakternya sebagaimana emas, ya. Sebagaimana emas, ya. Karena sesungguhnya karakter orang yang beriman itu ketika dikatakan sebagai emas, mari kita mengambil poin-poin penting sekali di dalam karakter ketika Rasulullah itu menyerupakan manusia itu sebagaimana emas. Maka sesungguhnya yang pertama yang kita dapatkan pada poin ketika seorang mukmin itu sebagaimana emas, apa itu yang pertama? Poin yang pertama itu adalah emas itu dimanapun dia berada, apapun yang dia dapatkan di kondisi sekelilingnya, emas itu tetap emas. Mau ditaruh di selokan, tetap emas. Mau ditaruh di atas lantai marmer, dia tetap emas. Ditaruh di etalase, dia tetap emas. Bahkan ketika dia jatuh ke tempat kotoran pun dia tetap emas. Dia tetap berkilau. Dia tetap yalma, dia tetap berkilau. Dan dia tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah harganya, tidak pernah berubah nilainya, hanya berdasarkan tempat. Ya. Ini tidak pernah kita dapatkan seindah ini
barang yang ada di sekitar kita sebagaimana emas. Karena barang-barang lain itu ketika sudah berpindah tempat itu biasanya akan mempengaruhi barang itu dan akan mempengaruhi harganya. Handphone, iPhone yang kita miliki kalau sudah jatuh ke sungai atau sudah jatuh, maka biasanya kalau sudah jatuh harganya langsung berkurang. Kalau sudah kemasukan air dan akhirnya pernah kejatuhan air karena terlalu dalam, misalkan sampai 10 meter itu, kita ambil dan akhirnya kita servis dan kita perbaiki, maka harganya langsung jatuh. Itu handphone. Mobil kalau sudah masuk sungai, maka mobil itu akan berbeda harganya. Mobil itu kalau kena banjir, maka dia akan berbeda harganya. Aqua atau minuman mineral, itu ketika sudah jatuh ke selokan, tidak ada orang yang mau ngambil. Walaupun mungkin botolnya tidak kemasukan air selokan, tapi orang merasa jijik. Semua barang, kalau sudah masuk atau sudah ketika mereka masuk kepada satu barang, maka sesungguhnya kondisi dan wadah barang itu akan mempengaruhi dan mengurangi. Dan akan mengurangi harga dari barang itu kalau mereka sudah mendapati tempat-tempat yang tidak disenangi oleh banyak orang. Tapi itu tidak berlaku untuk emas. Maka sesungguhnya emas itu dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika membuat perumpamaan, perkataan, narasi, konsep berpikir yang disampaikan Nabi itu dibimbing dengan wahyu. Dan itu mengalahkan perkataan motivator siapapun. Makanya kalau para motivator itu betul-betul ngaji, Masya Allah itu banyak hal luar biasa yang mereka bisa sharing dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Makanya Rasulullah itu pun membuat perumpamaan. Ya orang mukmin itu ya kayak emas. Yang dia tidak perlu menyalahkan apapun. Karena emas itu dimanapun tetap emas. Ya, mau dia di tengah kondisi yang buruk pun tetap emas. Mau ditaruh di selokan orang pun tetap rebutan. Mau misalkan jatuh, maaf ya, ke urinoir pun orang juga tidak jijik untuk tetap memungut emas itu. Karena apa? Sekalinya dibasuh tetap harganya mahal. Tidak ada namanya emas ini 24 karat. Tapi pernah jatuh ke selokan, ya sudah saya kurangi deh harganya 200.000. Tidak ada. Karena orang tidak akan pernah mau dikurangi harganya gara-gara emas itu masuk ke selokan. Ini menunjukkan kepada kita perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Baihaqi yang ada pada riwayat ini. Itu menggambarkan kepada kita, itulah sejatinya seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah orang yang mereka tidak beralasan dengan gampang menyalahkan atau malah condong untuk playing victim. Tapi orang mukmin itu adalah orang yang tetap bagaimanapun dia berkilau, dimanapun dia berada. Mau dia di kampung, mau dia di kota, mau dia di tempat manapun, dia tidak pernah berubah. Dia tetap berkilau. Karena apapun yang ada di sekitarnya tidak akan pernah mampu memadamkan kilau yang ada pada dirinya. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا